Halo Aga Kareba, Baji Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga lanjut usia ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Kelurahan Loka, Kabupaten Bulukumba. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah semi permanen di Kota Makassar ludes terbakar. Mengangkat kisah pertualangan alam bebas, film karya anak Makassar, Lante Mario memasuki tahap audisi mencari pemain. Kita awali berita Makassar hari ini dengan informasi penemuan mayat. Seorang warga lanjut usia ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Kelurahan Loka, Kabupaten Bulukumba. Korban diketahui pensiunan karyawan perusahaan daerah air minum Bulukumba. Warga Jalan Muhammad Nur Lama, Kelurahan Loka, Kabupaten Bulukumba digegerkan kematian seorang pria lanjut usia di rumahnya. Korban berumur 59 tahun, pensiunan karyawan perusahaan daerah air minum PDAM Bulukumba. Dari kondisi jenazah yang membusuk, korban diperkirakan telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan oleh tetangganya. Korban selama hidupnya menempati rumah bersama istri dan anak, namun istrinya sedang dirawat karena mengalami gangguan jiwa. Sedangkan anaknya menunaikan ibadah haji. Korban diketahui mengidap penyakit diabetes namun masih sering keluar beraktivitas. Kondisi mayat sekarang sungguh memprihatinkan dan sudah busuk, tidak sesuai dengan wujud semula seperti biasanya. Memang almarhum mengalami penyakit ya Pak? Ada penyakit, riwayat penyakitnya selama ini gula dia. Gula kering. Keluarga sepakat tidak ingin autopsi jenazah sehingga langsung dimakamkan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Mahasiswa di Makassar ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di wilayah Kecamatan Manggala. Korban diduga tersengat listrik saat menyalakan peralatan elektronik. Yusuf Mahendra ditemukan tewas dalam kamar rumah dengan kondisi luka bakar di wilayah Manggala, Kota Makassar. Mayat mahasiswa Universitas Islam Alauddin Makassar ini pertama kali diketahui oleh adiknya bernama Vira yang hendak mengantarkan undangan. Ketika membuka kamar, Vira mencium bau menyengat dan melihat seluruh ruangan gosong. Karena takut, Vira meminta tolong warga menghubungi polisi. Polisi dan petugas Inafis bersama dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar mendatangi lokasi melihat kondisi korban menghitam akibat luka bakar di atas tempat tidur serta ada ponsel di tangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, di samping jasad korban terdapat kipas angin yang terbakar. Korban diduga tewas tersengat listrik. Terbakar seperti kena senjata listrik. Itu di mana? Bagian di ruangan mana? Di dalam rumah, di kamarnya, di kamar. Kalau korban sendiri tinggal sama siapa di sini? Itu sementara kita dalam pendalaman, kita belum sampai ke situ karena sementara masih kita proses penyelidikan. Kalau info kejadian tadi jam berapa? Info kejadian itu sekitar pukul 13.30. Guna keperluan otopsi, jenazah dibawa ke kamar mayat kedokteran forensik Polda Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Pengurus Yayasan Salafiyah Pinrang dan Darul Hijroh berseteru karena ada pendirian yayasan baru di area pesantren Tahfiz Quran Darul Hijroh. Pengurus Yayasan Salafiyah Pinrang mendesak pengelola Yayasan Darul Hijroh untuk meninggalkan lokasi yang ditempati. Pengurus Yayasan Salafiyah Pinrang pasang spanduk di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Darul Hijroh, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pemasangan spanduk itu menghentikan proses kegiatan belajar mengajar di pondok penghafal Al-Quran tersebut. Yayasan Salafiyah Pinrang mendesak pihak Yayasan Darul Hijroh untuk meninggalkan lokasi yang ditempati saat ini. Sebab dari awal lokasi ini milik Yayasan Salafiyah. Namun pengelola yang dipercaya untuk mengelola Yayasan Salafiyah malah mendirikan yayasan baru, yakni Yayasan Darul Hijroh tanpa adanya kesepakatan.
Tapi tidak lama kelamaan kita tidak pernah ungkit-ungkit itu. Terjadilah penggeseran. Nah, geser teman-teman saya naik keluarkan tas satu-satu. Yang paling terakhir naik keluarkan adalah ipar saya Muhammad Sarif Amir sebagai ketua yayasan saya di Salafiyah. Disitulah pada waktu itu saya tanya Ustaz Sarif bilang bagaimana, bilang saya sudah lama dikasih keluar di situ Kak. Makanya saya datang di sini untuk menegur dia. Apa dasar Anda untuk membuat yayasan baru? Tidak pernah mengadakan rapat. Kalau yayasan itu harus ada rapat nutuleng, tanda tangan disetujui untuk mengganti yayasan. Kalau memang mau mengganti yayasan, dia bilang itu tidak, itu hanya peraturan pemerintah. Bilang tidak bisa begitu Pak. Harus ada, harus ada kesepakatan kita. Pengurus Yayasan Salafiyah dan Yayasan Darul Hijroh sempat adu mulut terkait pengosongan bangunan di lokasi itu. Pihak Yayasan Darul Hijroh akan segera angkat kaki dari lokasi itu. Namun mereka meminta tenggang waktu hingga 6 bulan untuk mengosongkan lokasi yang ditempati saat ini. Saya mau kasih Pak Agus tuh jangan selalu datangkan orang banyak begini karena anak santri kasih shock kira-kira warga Yaga. Saya harap itu Pak Agus ada hati nuraninya karena begini kan kapan bagus Pak Ustadz? Saya cuma minta 6 bulan saya itu coba Pak, minta koordinasi ke masalah waktu. Iya. Yang mana cocok karena mereka berarti 6 bulan. Sudah narapat. Itu saya Pak sudah bicara juga sama Pak sama donaturku juga toh yang bangunkan kesan tempat di sana toh. Iya. Kalau disuruh keluar dalam waktu secepat itu kurang daripada itu kan saya ceritanya Pak 6 bulan ini kan ceritanya begini. Dalam waktu 4 bulan mungkin bisa pindah Pak. Oh begitu, iya. Dalam waktu 4 bulan bisa pindah. Perseteruan yayasan terjadi sejak 2018 saat Yayasan Darul Hijroh didirikan di lokasi Yayasan Salafiyah Pinrang. Dengan dalih surat izin operasional Yayasan Salafiyah Pinrang sudah tidak berlaku, sehingga digantikan Yayasan Darul Hijroh. Setelah pertemuan tertutup, pemilik Yayasan Salafiyah Pinrang memberi tenggang waktu selama 5 bulan ke depan kepada Yayasan Darul Hijroh untuk mengosongkan lokasi yang ditempati saat ini. Swedi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah semi permanen di Jalan Pelita, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, ludes terbakar. Pemadaman sempat terhambat karena akses yang sempit menuju lokasi. Kondisi ini diperparah banyak warga yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah semi permanen di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Masyarakat setempat gotong royong bersama petugas pemadam memadamkan si jago merah. Pemadaman sempat terhambat karena akses yang sempit menuju lokasi. Kondisi ini diperparah banyak warga yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. 30 menit berjibaku api berhasil dipadamkan setelah puluhan armada dikerahkan. Bahkan petugas harus memanjat atap rumah untuk penyiraman karena lokasi masuk wilayah permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tinggalkan rumah tadi? Tidak banyak anak Pak, karena memang ada pembagian beras di kelurahan. Saya ke sana kena semakin kita PKH pergi membagi. Terus saya di kelurahan ditanya bilang kebakaran di dalam, jadi lari ke sini tidak sampai juga bilang rumahku. Barang-barang tak habis semua? Habis. Tidak ada jasa-jasanya panas. Tidak ada bisa diselamatkan. Karena di depan kita karena di depan sedangkan saya di belakang. Tidak ada di belakang. Jadi yang terbakar 4 rumah, 6 kakak. 6 kakak ya Pak? Ya. Tidak ada korban jiwa Pak? Jadi nihil. Itu penyebabnya kebakaran apa katanya Pak? Jadi sementara diperiksa sama anggota. Jadi belum diketahui penyebabnya, belum diketahui. Ini memang rumahnya warga Pak? Rumah warga Pak. Itu berdempetan memang? Berdempetan. Ada kendala tadi Pak proses pemadaman? Ya, kendalanya tadi itu akses masuk sempit sekali. Kemudian banyak motor yang terparkir, jadi banyak kendaraan yang menghalangi. Ini di pemukiman padat memang Pak lokasinya ya? Iya. Berapa mobil yang diturunkan Pak? Jadi kami kerahkan armada 10 unit. Kemudian kekuatan anggota 45 orang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.